Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Belajar Menginspirasi. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian berita, ciri-ciri berita, dan unsur berita. Pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas tentang berita, tetapi kita akan fokus ke struktur berita dan kebahasaan teks berita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oh ya, dan tak lupa video ini saya buat untuk seluruh guru dan siswa seluruh Indonesia. Tapi video ini lebih saya dedikasikan untuk SMP Al-Falah As-Salam Sidoarjo. Baik teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, bahwa dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang struktur berita dan kebahasaan berita. Baik, kita mulai. Struktur berita. Bagaimana? Teman-teman bisakah menyebutkan struktur berita? Baik, mungkin ada yang tahu ya, atau mungkin ada yang belum tahu. Struktur berita ada 3. 1. Kepala atau teras berita. 2. Tubuh berita. Dan 3. Ekor berita. Baik, kita mulai teman-teman. Struktur berita yang pertama yaitu kepala atau teras berita. Bagian ini bisa juga disebut dengan lead. Bagian ini berisi inti dari keseluruhan berita. Bagian ini sangat penting dalam berita. Dan bagian ini letaknya biasanya di awal berita atau di paragraf awal, ya. Jadi jika kalian ingin menemukan inti berita atau kepala berita, ya kita tinggal membaca paragraf awal. Karena disitulah rangkuman berita itu dijelaskan. Itu yang disebut dengan kepala atau teras berita. Oh ya teman-teman, maaf ada yang lupa. Di bagian ini juga kalian bisa menemukan unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi gampang sekali untuk menemukan kepala atau teras berita. Selanjutnya struktur berita yang kedua yaitu tubuh berita. Teman-teman, bagian ini berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bagian ini merupakan penjelasan dari kepala berita secara lengkap. Maksudnya, teman-teman bisa memperoleh informasi secara lengkap dan secara rinci terkait informasi yang diberitakan. Sebab tubuh berita ini merupakan penjelasan dari inti berita yang ada di kepala berita. Oleh sebab itu teman-teman, kalian bisa menemukan unsur mengapa dan bagaimana di bagian ini. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti? Struktur berita yang ketiga yaitu
ekor berita. Teman-teman, bagian ini berisi informasi kurang penting. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Biasanya ekor berita terletak di akhir berita atau di paragraf akhir. Jadi silakan dicek ya teman-teman. Biasanya ekor berita ini isinya, informasinya itu tidak ada kaitannya dengan judul berita. Coba dicek judul berita itu apa, terus hubungkan dengan informasi yang ada di akhir berita. Kira-kira sangat signifikan atau tidak? Biasanya tidak ada hubungannya. Itu ciri-ciri ekor berita. Coba dicek ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita tadi membahas tentang struktur berita, kita lanjutkan pembahasan tentang ciri bahasa berita. Bagaimana? Apakah teman-teman ada yang tahu ciri bahasa berita itu apa saja? Baik, kalau kalian belum tahu, silakan tonton video ini ya. Baik, ciri bahasa berita ini versi saya ya. Kalian bisa menemukan ciri bahasa yang lain di sumber-sumber yang lain, di internet, buku, atau mungkin sumber yang lain ya. Ini versi saya. Ciri bahasa berita. Yang pertama ada bahasa baku, yang kedua ada kalimat langsung, yang ketiga ada konjungsi bahwa, dan yang keempat ada keterangan waktu dan tempat. Ciri bahasa ini mungkin sangat mudah ya, jadi tidak perlu saya jelaskan yang berlebihan. Kalian bisa membacanya sendiri di buku, internet, atau mungkin yang lain. Tetapi di sini nanti saya akan memberikan contoh saja ya. Setiap poin nanti saya akan memberikan contohnya. Oke teman-teman? Siap? Bagaimana teman-teman? Sudahkah kalian terinspirasi? Ya, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video saya. Itu tadi video dari saya terkait struktur dan kebahasaan teks berita. Memang saya tidak menjelaskan secara detail tentang materi tersebut. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian. Jadi tidak dari saya, tapi kembangkan kemampuan kalian sendiri. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.